Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terdengar sangat memilukan, di mana kejadian ini terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang jurnalis muda yang cukup berprestasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi sayangnya si wanita muda itu harus menjadi korban atas ketidakmanusiawian dari seorang manusia. Dia pertama kali ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di pinggir jalan. Dan wanita muda itu mengalami banyak sekali luka jeratan yang cukup parah pada bagian kaki, sebelah kanan, hingga tempurung kepalanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa dalam atas terjadinya peristiwa itu ternyata diinisiasi oleh seorang prajurit dari Angkatan Laut. Dia berstatus sebagai tunangan korban sejak bulan Januari dan akan melangsungkan pernikahan di bulan Mei mendatang. Namun rencana pernikahan itu malah menjadi bumerang sebab si pelaku kemungkinan merasa terpaksa untuk menikahi korban dalam waktu yang dekat. Hal ini terpicu karena dia tidak benar-benar mencintainya. Sebab permulaan ini terjadi ketika si pelaku memaksa korban untuk melakukan aktivitas olahraga pencoblosan. Dia mengajak dan menjebaknya di sebuah kamar hotel. Padahal keduanya baru kenal selama kurang lebih 3 bulanan. Dan tidak disangka bahwa aksi yang tidak terpujinya itu dilaporkan ke pihak keluarga korban, hingga hal itu membuatnya harus bertanggung jawab serta dipaksa untuk segera menikahinya. Pihak keluarga mengancam jika dia tidak mau maka mereka akan melaporkannya. Pada situasi ini si prajurit tentu merasa terbebani karena dia belum siap, hingga sebuah eksekusi kemudian menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam beberapa bukti yang didapatkan oleh penyelidik kepolisian, si pelaku ternyata merancang aksinya dengan begitu sangat matang. Dia bahkan sempat memalsukan identitas sewaktu dirinya terbang menggunakan pesawat, hingga mempersiapkan kendaraan roda 4 sebagai tempat untuk melakukan pembinasaan. Lalu apa sebenarnya yang mendasari pelaku hingga melakukan hal tersebut? Pada kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sesungguhnya terjadi. Sebuah kisah yang menjadi tamparan keras untuk institusi terkait. Rancangan Undang-Undang TNI juga seharusnya dikaji ulang, sebab bisa jadi perilaku semacam ini akan terulang di kemudian hari. Dan para prajurit seakan terlindungi karena mereka bisa saja semakin tidak tersentuh oleh hukum nantinya. Si wanita yang harus bernasib buruk itu bernama Juwita yang berusia sekitar 23 tahun. Dia bertempat tinggal di daerah pesisir di Kota Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Juwita ternyata masih tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Islam Kalimantan sejak tahun 2021. Dia mengambil jurusan komunikasi dan sudah masuk tahap akhir karena tinggal menyelesaikan skripsinya. Selain itu, wanita muda tersebut juga menyandang status sebagai seorang jurnalis di salah satu media online. Dia sudah melakoni pekerjaan itu sejak 2 tahun yang lalu, dan sekarang berstatus sebagai karyawan senior ataupun kontributor redaksi. Dalam penuturan yang disampaikan oleh rekan kerjanya, di sana dia mengungkapkan bahwa sosok dari Juwita dikenal sebagai pribadi yang sangat periang dan orangnya super aktif. Dia memiliki etos kerja yang tinggi karena selalu bersemangat dalam menjalani tugas serta kewajibannya. Juwita juga dianggap sebagai salah satu jurnalis muda yang cukup berprestasi. Dia menjadi panutan bagi juniornya karena sering membagikan ilmu kepada mereka. Namun tepatnya pada 3 bulan terakhir ini Juwita sudah tidak aktif di media online tersebut. Hal ini dikarenakan dirinya sedang fokus untuk menyelesaikan kuliahnya. Terlebih rencana pernikahannya juga akan dilangsungkan kurang dari 3 bulan lagi. Menurut keterangan yang diceritakan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengatakan bahwa Juwita ternyata sudah memiliki pria spesial di hidupnya. Dia adalah prajurit militer di Angkatan Laut dan selama ini berdinas di Kalimantan Selatan. Hubungan di antara mereka kemungkinan sudah terjalin sejak bulan September di tahun 2024. Latar belakang perkenalan dari keduanya disinyalir terjadi di salah satu akun media sosial. Mereka berdua saling mengirimkan pesan dan berkomunikasi secara intens di sana. Hingga terciptalah kecocokan satu sama lain dan mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kedai kopi di Kota Banjarbaru. Dari perkenalan yang singkat itu, hubungan mereka berdua kemudian semakin dekat dan komunikasi sering terjadi.
Si abdi negara menunjukkan keseriusannya untuk meminang hati dari Juwita. Dan wanita muda itu tentu tergoda atas status seragam yang dikenakannya. Si prajurit yang dimaksud tersebut bernama Jumran yang berusia sekitar 27 tahun. Dia sudah mendedikasikan dirinya sebagai seorang tentara sejak 4 tahun yang lalu. Dan di 1 bulan terakhir ini dirinya ditugaskan di pangkalan militer di kota Balikpapan. Kedekatan antara Juwita dan Jumran sebenarnya hampir sama dengan kisah percintaan sepasang remaja pada umumnya. Mereka sering teleponan atau berbalas pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Sesekali di akhir pekan Jumran juga sering mengajaknya untuk jalan-jalan ataupun menghabiskan waktu bersama di pusat kota. Diketahui dari beberapa sumber di artikel, prajurit Jumran sebenarnya berkelakuan baik ketika sedang bertugas di Kesatuan Angkatan Laut. Selama dia menyandang status sebagai abdi negara, dirinya juga tidak pernah berbuat yang macam-macam. Namun nampaknya hal ini berbanding terbalik dengan perilakunya terhadap para wanita, sebab dia ternyata memiliki siasat ataupun tujuan lain ketika sedang mendekati buruannya. Hal ini senada dengan pengakuan dari Juwita yang sempat diutarakannya ke salah satu kerabat dekatnya, di mana pada bulan Desember yang lalu dia sempat menjadi santapan dari sang prajurit tersebut. Kejadian ini bermula ketika Jumran meminta untuk bertemu Juwita di pusat kota, dan saat itu dia memaksa untuk dipesankan hotel sebab dirinya mengaku merasa sangat kelelahan. Jumran berkata bahwa dia akan beristirahat sejenak. Hal ini dikarenakan latihan terakhirnya sangat padat dan sangat menguras tenaganya. Pada momen itu Juwita kemudian memesankan hotel. Dia sama sekali tidak curiga dengan gelagat pria yang dikenalnya lewat media sosial tersebut. Hingga tibalah mereka di lobi hotel dan Jumran mengajak gadis itu untuk masuk ke dalam kamar. Hingga di tempat itulah Jumran kemudian meminta agar Juwita menanggalkan seluruh pakaian yang dikenakannya. Sang prajurit itu bahkan mendorongnya ke atas ranjang dengan sangat keras. Dia memberi isyarat bahwa jika Juwita tidak menurutinya maka akan ada tindakan fisik lainnya. Di situasi itu Juwita mengaku bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan segala kegetiran di dalam dirinya, dia kemudian melayani Jumran pada keadaan yang terpaksa. Pria itu bahkan meminta ronde kedua dan jalinan aktivitas pencoblosan itu terjadi secara serampangan tanpa pengaman sama sekali. Selepas dari sana Juwita kemudian merasa bahwa dirinya sangat kotor. Beberapa kali dia mengguyurkan tubuhnya dengan air mancur sebagai upaya menghapus dosa. Dia benar-benar merasa terhina atas kemaksiatan yang sudah terjadi. Beberapa minggu berikutnya Juwita yang sudah frustasi atas kejadian itu kemudian memberitahukannya ke keluarganya. Dia juga sempat merekam video sebagai bukti bahwa dirinya dipaksa untuk melakukan aktivitas kotor tersebut. Pada awalnya pihak keluarga Juwita tentu merasa marah kepada Jumran. Mereka kemudian langsung menghubunginya dan meminta pertanggungjawaban darinya. Salah satu kerabat kemungkinan mengancam Jumran jika dia tidak mau menikahi Juwita. Maka apa yang terjadi di hotel tersebut akan dilaporkan ke atasan di tempatnya bertugas. Mereka ingin Jumran berniat baik untuk segera membawa kedua orang tuanya ke rumah. Singkat cerita, Jumran kemudian menyetujui hal tersebut. Dirinya juga sempat mengaku salah dan secara gagah berani akan bertanggung jawab. Hingga tepat pada bulan Januari, utusan dari pihak keluarga Jumran akhirnya datang. Di momen itu, sang prajurit tidak hadir sebab beralasan bahwa dirinya sedang ada tugas kenegaraan. Jumran hanya menitipkan utusannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dia akan ikut kemauan dari keluarga Juwita, sebab itu adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Ketidakhadiran dari Jumran kemudian tidak dipermasalahkan oleh kedua orang tua Juwita. Dan mereka kemudian duduk bersama mencari solusi yang konkret. Hingga disepakati bahwa pernikahan antara Juwita dan Jumran akan diselenggarakan di bulan Mei yang akan mendatang. Pihak keluarga tidak mau menunda terlalu lama sebab aktivitas olahraga pencoblosan sudah terjadi. Pada saat itu Juwita sempat merasa bersyukur bahwa dia akan segera dinikahi. Sebab bagaimanapun dirinya juga menaruh perasaan pada Jumran karena profesinya sebagai abdi negara. Meskipun dia sebenarnya belum mengenal karakteristik serta kepribadiannya lebih mendalam. Singkat cerita, di beberapa minggu berikutnya hubungan antara Jumran dan Juwita kemudian kembali normal. Mereka kini berstatus sebagai sepasang tunangan yang sebentar lagi akan berumah tangga. Komunikasi di antara keduanya juga berjalan seperti biasa. Meskipun kini Jumran mulai menunjukkan sikap aslinya yang sangat pemarah.
Pria itu sering mengumpat di waktu-waktu tertentu. Dia selalu mengomelinya tanpa sebab apapun, dan hubungan itu kemudian menjadi tidak sehat karena sering diwarnai pertengkaran di antara keduanya. Pada situasi ini, Juwita sempat mempertanyakan perihal calon suaminya tersebut. Dia mulai ragu dengan keputusannya menikah sebab banyak hal yang tidak disukainya dari sikap Jumran. Hingga tibalah pada tanggal 22 di bulan Maret di tahun 2025. Di mana ketika itu Jumran meminta untuk bertemu di kota Banjarbaru. Dia mengaku bahwa dirinya telah mempersiapkan mobil untuk mengajaknya jalan-jalan di seputaran kota Kalimantan. Pada saat itu Juwita kemudian menyetujuinya. Dia memang sudah lama tidak bertemu dengan tunangannya dan dia sempat berpikiran positif bahwa pertemuan itu akan membahas seputaran pernikahan mereka berdua. Namun sayangnya yang tidak disadari oleh jurnalis muda tersebut, di mana ternyata Jumran memiliki niatan busuk sebelum dirinya berangkat dari Balikpapan. Pria itu bahkan memalsukan identitasnya sewaktu terbang menggunakan pesawat. Di sana disinyalir bahwa dia memang sudah mematangkan rencana petaka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pada jam 1 siang Juwita kemudian menemui Jumran dengan mengendarai sepeda motor sendirian. Ketika itu si prajurit menolak untuk menjemputnya di rumah kedua orang tuanya. Sebenarnya ada beberapa versi mengenai kronologis atas kejadian ini. Salah satu kanal berita menuliskan bahwa Juwita sempat diajak ke hotel terlebih dahulu. Di sana Jumran mengatur siasat untuk melangsungkan aktivitas olahraga pencoblosan. Dan satu versi yang lain menceritakan bahwa Jumran menjemput Juwita di salah satu tempat. Mereka berdua kemudian menaiki mobil dan berjalan ke tempat yang cukup sepi. Hingga di sanalah Jumlah meminta jatah pada tunangannya untuk dilayani di dalam mobil. Hingga tepat setelah itu selesai, Jumran kemudian melakukan sebuah eksekusi dengan cara menyeka lehernya dengan begitu keras. Dia menggunakan seluruh tenaganya untuk melumpuhkan korban, dan ketidakberdayaan itu membawanya ke tempat keabadian oleh seorang pria yang dikenalnya lewat media sosial. Selepas itu Jumran kemudian membawa sepeda motor Juwita ke suatu tempat. Di sana dia mengatur siasat untuk menghilangkan jejak atas aksinya. Dan selanjutnya Jumran kemudian membaringkan tubuh Juwita beserta motor di sampingnya. Jumran kemungkinan berpikir bahwa tindakan itu bisa mengelabui penegak hukum. Jalanan yang memang cukup rawan dari begal itu bisa mensiasati apa yang dilakukannya terhadap korban. Entah apa yang sebenarnya mendasari sang prajurit pada peristiwa ini. Nampaknya tekanan untuk menikah muda membuatnya merasa terbebani. Hingga dia tidak siap untuk menjadi kepala keluarga karena masih mementingkan karir kemiliterannya. Singkat cerita, penemuan tubuh dari Juwita kemudian terjadi keesokan harinya. Salah satu warga yang tidak sengaja lewat kemudian menyaksikan penampakan itu. Dia selanjutnya memberitahukannya ke warga yang lain serta langsung melaporkannya ke petugas kepolisian. Tubuh dari Juwita terdampar di sisi jalan di daerah Cempaka di kota Banjarbaru. Kejadian ini memang selintas seperti korban kecelakaan jika terlihat dari jauh. Persis setengah jam berikutnya para petugas kemudian sudah datang ke sana. Mereka berkumpul dan memeriksa lokasi di sekitar kejadian hingga kemudian langsung membawa tubuh Juwita ke rumah sakit untuk dilakukan pendalaman. Menurut keterangan yang saya dapatkan, para petugas medis kemudian menemukan fakta bahwa gadis muda itu adalah korban pembinasaan. Sebab banyak sekali luka lebam yang dihantamkan dari jarak yang dekat. Terlebih ada cairan putih yang mengental dan membanjiri di bagian bawah dari tubuhnya. Pihak kepolisian kemudian bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan. Dan akhirnya satu orang terduga pelaku akhirnya berhasil diidentifikasi. Hingga beberapa hari kemudian dia ditangkap di tempat persembunyiannya tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Pria yang berusia 27 tahun itu kemudian langsung mengaku perbuatannya. Dia mengaku salah dan dirinya lah yang menjadi pelaku tunggal atas kejadian tersebut. Hingga peristiwa ini kemudian dilimpahkan melalui jalur hukum di kemiliteran. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pihak instansi terkait, kejadian ini masih dalam proses penyelidikan terkait alasan sebenarnya pelaku melakukan tindakan itu. Bukti-bukti yang sudah didapatkan masih dalam proses pendalaman. Dan mereka berjanji bahwa hukuman setimpal pasti akan diberlakukan kepadanya. Sementara itu di sisi pihak keluarga korban, mereka tentu meminta keadilan seadil-adilnya agar hukum berjalan dengan semestinya. Kedua orang tuanya juga meminta agar pengadilan diadakan dengan transparan.
Mereka tidak ingin ada perlindungan apapun meskipun pelaku adalah seorang prajurit dan abdi negara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.